Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Wardana dengan NIM 19060205 dari kelas 23 Bidaki menjelaskan mengenai tugas 3 data mining. Tugas ada 2 yaitu perhitungan clustering kami dan juga perhitungan clustering hierarki. Yang pertama yaitu lakukan clustering pada 5 data di bawah dengan perhitungan secara manual. Lalu di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5 data untuk data X dan data X ini data ketiga dan keempat ini nanti akan diganti dengan hasil di perhitungan 3 digit terakhir. Untuk digit terakhir saya yaitu 055 yang artinya sisa dibagi 3 digit terhadap 15, artinya 055 dibagi 15 adalah sisa dengan sisanya 10, maka A saya adalah 10. Lalu di sini gunakan jarak Manhattan atas jadi blok maksimal iterasi 4 jika nilai fungsi objektif masih di atas threshold. Pada akhir iterasi, berikan penjelasan atau analisa setiap klaster yang diikuti oleh data yang mana saja. Lalu hitung juga nilai DPI dan penjelasannya. Langsung saja ke perhitungan yang sudah saya buat. Yang pertama ini clustering K-means. Di sini saya ada 10, clusternya ada 2, terus height-nya 0,1, lalu nilainya adalah fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah 1000. Lalu saya di sini menggunakan jarak Manhattan. Untuk A-nya ini 16, untuk A-nya ini adalah 10. Lalu di sini 16 dikurangi A jadi 16 kurangi 10 adalah 6 dan 20 dikurangi A adalah 10. 20 dikurangi A 10 yaitu 10. Untuk menghitung datanya yaitu data X1, C1 sama dengan nilai mutlak 3,4 kurangi 8,1 ditambah nilai mutlak 2,5 dikurangi 5,5 yaitu 7,7. Untuk data 2 yaitu X2 C1 sama dengan nilai mutlak 8,1 dikurangi 8,1 ditambah nilai mutlak 5,5 dikurangi 5,5. Lalu untuk seperti jumlahnya perhitungan pada data 1 yang kedua yaitu X1 kurangi C2 sama dengan 3,4 kurangi 10 tambah nilai mutlak 2,5 kurangi 15 dengan 19,1. Untuk 8,1 ini dari mana? Dari centroid 1. Lalu untuk 10 dan 15 ini dari centroid 2. Lalu dilanjutkan menghitung seperti pada data 1, 2 sampai dengan data kelima. Setelah datanya dihitung, dimasukkan dalam tabel untuk yang centroid 1, data 1 ada 7,7, data 2 ada 0, data ketiga 8,6, data keempat 11,4, dan data kelima 8,4. Untuk centroid 2, data 1 ada 19,1, data 2 ada 11,4, data ketiga ada 7, data keempat ada 0, data kelima ada 7. Untuk jarak terdekatnya yaitu ada 7,7, pada data 2 ada 0, pada data ketiga ada 7, pada data keempat ada 0, pada data kelima ada 7. Untuk klaster ini yaitu klaster yang paling terdekat, yaitu untuk data 1, 2 ada klaster 1, jadi klaster 1. Untuk data ketiga, 4, 5 yaitu yang klaster berikutnya adalah klaster 2. Setelah itu dihitung nilai centroid tiap klasternya. Untuk centroid 1 kan ada data 1 dan 2, untuk centroid 2 ada 3, 4, 5.
lalu dihitung jumlah klasternya. Untuk klaster pada klaster sentra 1 ada 2, lalu untuk pada klaster sentra 2 ada 3, lalu dihitung jumlah X-nya. 34 sama 8,1 yaitu adalah 11,5. Untuk jumlah Y-nya 2,5 tambah 5,5 ada 8. Lalu jumlah X pada sentra 2 ada 6, 10, 12, ada 28. Lalu untuk jumlah Y-nya 12, 12, 10 ada 37. Lalu untuk rata-rata X-nya yaitu ada 5,75 dalam 9, lalu rata-rata Y-nya ini 4, lalu rata-rata X pada 2 9,33, rata-rata Y 12,33. Lalu hitung nilai fungsi objektifnya setelah nilai sentra klaster dihitung. Cara menghitung nilai fungsi objektifnya seperti pada data 1, yang sektroid 1, itu dalam kurung nilai mutlak X min rata-rata X ditambah Y min rata-rata Y dalam kurung pangkat 2. Hasilnya yaitu 3,4 dikurangi 5,75 ditambah nilai mutlak 2,5 dikurangi 4. Hasilnya 3,85 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 14,82. Lalu contoh perhitungan untuk yang data 3 pada sentra 2-nya yaitu nilai mutlak X rata-rata X ditambah nilai mutlak Y dikurangi rata-rata Y dalam kurung pangkat 2 yaitu nilai mutlak 6 kurangi 9,33 ini ditambah nilai mutlak 12 kurangi 12,33 dan kurung pangkat 2 yaitu 3,66 dalam kurung pangkat 2 setelah 13,4. Untuk nilai J ini didapat dari penjumlahan nilai data pada semua klaster. Lalu untuk perubahan J, cara hitungnya yaitu 1000 kurangi 79,20 sama dengan 920,80. Masih ada data yang berbeda klaster, yang artinya perubahan J lebih besar dari T, maka dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Pada iterasi selanjutnya yaitu pada iterasi kedua. Untuk menghitung datanya sama dengan cara menghitung data pada iterasi 1. Setelah data yang iterasi 2 dihitung semua, maka masuk dalam tabel, lalu diambil jarak terdekatnya dan lalu klaster yang diikuti yaitu mengikuti jarak yang terdekat. Selanjutnya yaitu menghitung nilai centroid type cluster. Untuk nilai centroid type cluster hitungnya caranya sama dengan menggunakan cara dengan iterasi pada iterasi 1 tadi. Setelah itu ini nilai centroid type cluster sama karena klaster yang diikuti pun sama seperti yang pada klaster iterasi 1. Setelah nilai centroid type cluster ini dihitung, lalu menghitung nilai fungsi objektif. Untuk menghitung nilai fungsi objektifnya ini sama caranya dengan pada iterasi 1, lalu menghitung perubahan J. Perubahan J ini yaitu J dari J fungsi nilai fungsi objektif pada iterasi 1
dikurangi dengan fungsi aditif pada iterasi 2, yaitu perubahan J sama dengan 79,20 dikurangi 79,20 sama dengan 0. Artinya tidak ada data yang pindah klaster atau perubahan J lebih kecil dari T. Maka iterasi klasternya dihentikan. Untuk menghitung nilai SSW. Nilai SSW ini dari ini fitur data ke 1 sampai 5. Lalu klasternya ini dari klaster yang diikuti C1 sampai C2. Lalu untuk sampelnya ada X, Y, dari rata-rata X dan Y-nya. Lalu untuk jarak ke sentroid ini, cara menghitung jarak ke sentroid pada sentroid 1 data ke 1, yaitu caranya X dikurangi dengan rata-rata X dipangkat 2 ditambah nilai Y dikurangi rata-rata Y dipangkat 2. Lalu hasilnya adalah 2,788. Itu pun dengan data 2, 3, 4, 5, cara menulis seperti itu. Lalu menghitung SSW-nya. Untuk SSW ini pada klaster 1, yaitu caranya kan di sini sentroid 1 ada 2, yaitu maka setengah 1 per 2 dikali jumlah jarak keduanya. Jadi hasilnya adalah 2,78. Untuk SSW yang kedua, yaitu kan di sini data sentroid 2-nya ada 3, maka 1/3 dikali dengan jumlah jarak ke sentroid semuanya ini dijumlah 1/3 dibagi jumlah jarak ini, hasilnya adalah 3,214. Sepertiga ini dikali dengan jumlah semua jarak D ke C yang ada sentroid 2, saya 3,214. Setelah itu menghitung nilai SSB. Menghitung nilai SSB ini yaitu pada klaster 1 dan 2. Dengan cara C akar dalam kurung C X1 kurang C X2 pangkat 2 ditambah dalam kurung C Y1 dikurangi C Y2 pangkat 2, hasilnya yaitu C X1 5,75 ini dikurangi 9,33 pangkat 2 ditambah dengan Y pada C1 lalu dikurangi Y pada C2 12,3 dipangkat 2, hasilnya yaitu 9,671. Lalu setelah itu menghitung nilai R. Menghitung nilai R ini caranya yaitu R12 sama dengan SSW nilai SSW yang 1 ditambah nilai SSW 2 dibagi nilai SSW 1,2. Maksudnya yaitu data klaster 1 dari klaster kedua, yaitu 2,98 ditambah 3,214 dibagi 9,61. Hasilnya adalah 0,662. Jadi DBI yang didapatkan adalah 0,662. Maka hasil klasternya yaitu data yang ikut di klaster 1 yaitu data 1 dan 2
Data yang diikut di klaster 2 ada 345. Lalu untuk sentroid 1, 2 ya, X-nya sentroid 1 X 5,75, sentroid 1 Y 4. Lalu untuk sentroid 2-nya X2-nya 9,33, lalu untuk Y-nya 12,33. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan clustering hierarki. Untuk perhitungan clustering hierarki ini melakukan clustering hierarki pada data 10 pada 10 data menggunakan fitur X, Y, Z di bawah ini. Lalu untuk nilai B ini diganti dengan dua digit terakhir min. Lalu menggunakan jarak Euclidean untuk jarak antar data. Lalu menggunakan kriteria jarak cluster untuk min ganjil menggunakan single linkage, untuk min genap menggunakan complete linkage. Pada akhir iterasi disajikan dendrogramnya, lalu jika dijadikan dua cluster, bagaimana komposisi clusternya. Lalu hitung juga nilai DBI untuk 3 cluster. Dengan cara menghitung dulu sentroidnya. Nah, langsung saja ke perhitungannya. Di sini 2 digit pin terakhir saya yaitu 05. Jadi 6 ditambah 55, 14 tambah 55, 10 tambah 55. Yang Z-nya ini 20 tambah 55, 10 tambah 55, 80 tambah 55. Hasilnya yaitu untuk Y yang diganti ini saya warnai merah sebagai tanda ini ada jumlahan 2 digit dengan nilai signifikan. Di sini menggunakan cara Euclidean. Untuk min saya 55 itu artinya min ganjil, maka saya menggunakan single linkage. Ini disajikan dendrogramnya. Untuk data ini menggunakan 10 data ya. Untuk data ke-1 perhitungannya seperti jumlah perhitungannya yaitu satu data 1 pada data ke-1 garis ke-1 pada data 1 garis ke-1 ini itu 0. Lalu untuk pada data 1 garis kedua ini itu cara menghitungnya akar dalam kurung X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 pangkat 2 ditambah Z2 min Z1 pangkat 2. Angka nilai ini didapat dari data ini. Jadi untuk X2-nya ada 28, lalu untuk X1-nya 18, lalu Y2 min Y1 ada 59, kurangi 6,661 pangkat 2 plus Z2 min Z1 ini yaitu 15 kurangi 90 di pangkat 2, maka hasilnya yaitu dalam kurung 28 kurangi 18 pangkat 2 ditambah 59 kurangi 61 pangkat 2 ditambah 15 kurangi 90 pangkat 2 yaitu 75,69 hasilnya. Untuk perhitungan data selanjutnya yaitu seperti yang saya terangkan tadi. Untuk setelah itu diambil nilai minimum dari semua data yang tersedia. Dari semua data yang dihitung tadi, nilai minimumnya terdapat pada baris 6. Baris 6 ini kolom 5, yaitu dengan nilai 10,49. Karena nilai
minimumnya terdapat di baris 6 dan kolom 5, maka baris 5 dan 6 akan dijadikan 1. Begitu pula dengan kolom 5 dan 6. Kemudian selanjutnya, tabel matriks jarak antar datanya mulai digabung. Jadinya ini hasilnya. Lalu setelah ini digabung lagi, karena saya menggunakan single linked, maka untuk menemukan nilai pada baris 5,6 dan kolom 5,6 adalah dengan mengambil nilai minimum dari kedua baris atau kolom seperti X5, X6 kurangi X1 sama dengan minimum D X5, X1 kurangi D X6 min X1. Min yaitu X5, X1 yaitu 51,43 ini. Lalu untuk X6, X1-nya yaitu 55,67. Ini. Untuk minimumnya antara 51 dan 41,43 dibanding dengan 55,67 yaitu 51,43. Untuk minimumnya ini. Minimum pada baris pada tabel matriks jarak antar data kedua ini terdapat pada di baris 8 kolom 5 di baris 8 dengan kolom 4 yaitu dengan nilai 13,96. Ya, kolom tersebut akan dijadikan 1 seperti yang pada ada tabel selanjutnya. Ini adalah tabel matriks jarak antar data ketiga dengan nomor kembali digabung. Lalu dari sini dicari juga nilai minimumnya. Nilai minimumnya ini terletak pada perhitungannya juga sama. Terletak nilai minimum tabel matriks jarak antar data ketiga ini terletak di kolom 4,8 baris 5,6 yaitu 14,80. Jadi perhitungannya ini sama dengan cara perhitungan yang tadi, yang diambil yang paling kecil yaitu 41,26. Lalu selanjutnya menghitung tabel matriks jarak antar data. Tadi kan yang terkecil sebelumnya terletak pada kolom 4,8 dan baris 5,6. Maka selanjutnya baris 4, 8, 5, 6 ini digabung. Pada tabel matriks jarak antar data 4,8, 5,6 ini digabung. Lalu kita cari nilai minimumnya terletak pada baris 10 kolom 4,8, 5,6. Nilainya 17,03. Untuk perhitungannya sama dengan cara yang seperti menghitung pada awal ini tadi. Setelah itu masuk ke tabel matriks jarak antar data ke-6. Untuk jarak antar data ke-6 ini sama juga mencari nilai minimum pada tabel ini. Nah, nilai minimumnya terletak di baris 4,8,5,6,10 pada kolom 1. Yaitu dengan nilai 38,51. Untuk perhitungannya sama caranya dengan perhitungan sebelumnya.
Lalu untuk selanjutnya yaitu pada tabel metrik jarak antar data ke-7 ini dicari nilai-nilainya juga terletak di baris 9 kolom 2 3 yaitu dengan nilai 38,54. Lalu tabel metrik jarak antar data ke-8-nya ini tabel metrik jarak antar data ke-7 itu juga sama seperti pada tabel-tabel metrik jarak data sebelumnya. Lalu untuk tabel metrik jarak antar data ke-8 ini dicari juga nilai minimumnya. Lalu ini terletak di baris 2,39 kolom 48561 yaitu nilai 41,68. Maka nilai minimumnya dihitung seperti untuk mencari nilai minimum itu caranya seperti ini. Untuk yang terakhir tabel metrik jarak antar data ke-9 yaitu ini sampai dicari dengan hanya tersisa satu angka saja. Cara menghitungnya sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu penggambaran histogram. Untuk penggambaran histogramnya ini caranya yaitu di sini kita lihat dulu nilai yang digabung. Nilai yang digabung yang pertama adalah 5 dan 6. Lalu ada 4 dan 8. 4 dan 8. Lalu untuk ini ada dulu. Nah, di sini itu 5 dan 6 kan digabung jadi 1. 4 dan 8 juga. Lalu digabung kan ada 10. 10 ini dari sini. Lalu ada juga yang digabung yaitu 3 dan 2. Lalu ada 1 lah. Untuk menghitungnya ini dari kenaikannya. Nah, untuk 5, 6, 4, 8, 10, 1 ini terdapat pada klaster 1. Karena nilai turunnya ini di sini. Karena nilai ini terletak pada klaster 1. Terus nilai ini terletak pada klaster 2. Untuk yang ini pada klaster 3. Nah, untuk ini tuh dari jarak dari kenaikan ini 1 ini turun jadi klaster 1. Nah, yang ini turun jadi klaster 2, lalu ini turun sendiri jadi klaster 3. Lalu selanjutnya setelah histogramnya hasil komposisi klasternya sudah ada, komposisi 3 klasternya yaitu klaster 1 ada data 1, 4, 5, 6, 8, dan 10. Untuk klaster 2 ada 2, 3, 9, lalu ada klaster 3 ada 7. Setelah itu dihitung nilainya untuk data pada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Ini XYZ-nya diambil dari data yang awal tadi. Untuk jumlah klasternya pada klaster 1 ada 6, jumlah klaster 2 ada 3, jumlah klaster 3 ada 1. Untuk jumlah X-nya ini dihitung semua ada 1,5, lalu jumlah Y-nya ini 6,1
67, jumlah Z-nya 470. Lalu untuk klaster 2, jumlah X-nya adalah 87, jumlah Y-nya 156, jumlah Z-nya 80. Lalu pada rata-rata pada jumlah X-nya karena klaster 3 ada 1, maka XYZ-nya jumlah XYZ-nya sama seperti pada data yang sama. Untuk nilai rata-rata X-nya yaitu 30,83, rata-rata Y-nya 27,83, rata-rata Z-nya 78,3, dan klaster 1. Dan klaster 2 rata-rata X-nya 29, rata-rata Y-nya 48,66, rata-rata Z-nya 26,66. Lalu untuk rata-rata X, Y, Z pada klaster 3 karena nilainya 1 maka hasilnya sama. Untuk jarak ke sentroidnya sama perhitungannya pada jarak ke sentroid perhitungan yang sebelumnya ini yang menghitung nilai Cummings tadi, caranya sama untuk menghitung ini. Jadi caranya yaitu contohnya yaitu pada data 1 klaster 1 ya, yaitu nilai X dikurangi rata-rata Y dipangkat 2 ditambah nilai Y dikurangi rata-rata Y dipangkat 2 ditambah nilai Z kurangi rata-rata Z dipangkat 2. Hasilnya yaitu 37,42. Menghitung nilai D kecilnya itu sama-sama seperti itu. Lalu untuk klaster 3 ini karena hanya 1, maka hasilnya ini adalah 0. Lalu untuk SSU-nya ini cara menghitungnya yaitu nilai D ke C pemilihan klaster 1 ini di rata-ratakan menjadi 18,80. Begitupun dengan klaster 2. Untuk klaster 3 ini 0 karena hasil jarak kesentrinya juga 0. Lalu selanjutnya menghitung nilai SSB. Di sini klaster ke SSB klaster 1, 2, 3, lalu caranya yaitu ini pada SSB 1 ke 2 pada baris kolom 1 baris kedua seperti contohnya yaitu akar dalam kurung rata-rata X1 kurangi rata-rata X2 dalam kurung pangkat 2 ditambah Y rata-rata Y1 kurangi rata-rata Y2 dalam kurung pangkat 2 ditambah Z rata-rata Z1 plus kurangi Z rata-rata Z2 dalam kurung pangkat 2. Maka ini X1-nya yaitu 30,83. Untuk X2 X2-nya yaitu 29 ditambah 2 ditambah 2 rata-rata Y1 27,83 rata-rata Z2 48,66 ditambah 2 ditambah rata-rata Z1 78,3 dikurangi rata-rata Z2 26,6 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Lalu di akar hasilnya adalah 5,73. Setelah SSB lalu menghitung nilai R. Nilai R ini caranya yaitu klaster ke 1, 2, 3 ini
Caranya salah satu caranya yaitu pada R garis pada R garis ke pada R garis ke 2 ini dalam kolom 1 yaitu caranya yaitu SW1 ditambah SSW2 yaitu 18,80 tambah 21,22 dibagi dengan nilai SSB yang ada pada garis 2 kolom 1 yaitu 55,73. Maka hasil nilai R pada garis kedua kolom 1 yaitu 0,71. Jadi untuk R max ini, nilai R max ini didapat dari nilai maksimum yang ada pada klaster ke-1 itu yang mana. Setelah itu dihitung DBI. Nilai DBI ini dihitung dari rata-rata semua nilai R max-nya, yaitu 0,579. Jadi DBI yang didapatkan adalah 0,579. Dari perhitungan di atas, diambil 3 klaster untuk pengelompokan data, di mana pada klaster 1 terdiri dari 6 data, yaitu pada data 1, 4, 5, 6, 8, 10, sedangkan 3 data lagi masuk pada klaster 2, yaitu pada data 2, 3, 9. Dan 1 data tersisa lagi masuk pada klaster 3, yaitu pada data 7. Komposisi 3 klaster ini memiliki DBI sebesar 0,59, sehingga dapat dikatakan jumlah klaster ini baik. Sekian penjelasan dari tugas 3 data mining dari cluster incoming dan cluster hierarki yang dapat saya jelaskan. Apabila saya salah kata maupun salah perhitungan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.